Ya, namanya Shaolin. Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067 KPPN Fak-Fak. Sekarang saya ditemani oleh Kepala Seksi Vera KI, Bapak Andi Priambodo. Oh ya Pak, kegiatannya akhir-akhir ini apa Pak? Khususnya pas puasa nih, kan barusan seminggu setengah lebih habis lebaran nih Pak. Terus pas puasa ngapain aja tuh Pak? Oh ya, baik. Selama di sini. Ya, kebetulan kami ini di sini semuanya patuh ya, patuh sama anjuran pemerintah dan pimpinan. Jadi teman-teman tidak ada yang pulang, tidak ada yang bepergian, mudik. Jadi teman-teman itu mengusahakan meskipun di perantauan, apa yang istilah rindukan di kampung halaman yang biasanya tiap tahun mungkin silaturahmi atau kuliner. Jadi kita mengadakan acara masak-masak. Masak-masak bersama Mas. Wih. Jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya, jadi apa yang diinginkan, jadi kita mengolahnya bersama-sama. Kalau Pak Andi pas itu masak apa nih Pak? Kan katanya kan sebagai kepala koki ya Pak ya. Masak apa pas itu Pak? Saya kebetulan kan aslinya dari Tulungagung. Ya, di Tulungagung itu ada semacam karya ayam, tapi namanya lodo ayam. Oh, lodo ayam. Jadi ciri khasnya itu ayamnya itu dibakar dulu Mas. Oh, dibakar dulu, habis itu direbus ya Pak? Ya, setelah direbus dengan bumbu-bumbunya ya. Yaitu bedanya. Jadi teman-teman bisa merasakan, oh ini loh ciri khasnya daerah Tulungagung seperti itu. Nah. Tapi sayangnya pas itu saya nggak ikut ya Pak. Ya. Padahal pengen banget ngerasain. Oh ya Pak, saya kan undang Pak Andi ke sini mau membahas sesuatu nih Pak. Ya. Mau membahas tentang tugas seksi Vera KI. Ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, tugasnya Vera KI itu apa? Ya, baik, saya jelaskan sedikit ya. Vera KI ini kepanjangannya verifikasi, akuntansi, dan kepatuhan internal. Nah, ini ada di KPPN tipe A2. Kalau di KPPN A1 itu verifikasinya sendiri, kepatuhan internalnya gabung dengan manajemen Satker karena beban kerja akhirnya digabung ya di KPPN A2. Jadi tugasnya untuk yang verifikasi akuntansi ya dalam hal rekonsiliasi ya, rekonsiliasi baik itu internal dengan seksi bank, seksi pencairan dana yang ada di KPPN maupun rekonsiliasi dengan satuan kerja ya, terkait penyusunan laporan keuangan unit akuntansi kuasa bendahara umum negara daerah ya, kita Wakbun ya Pak ya. ya Wakbun D itu. Wakbun jadi D. kita ada rekonsiliasi dengan satuan kerja, baik itu rekonsiliasi keuangan, rekonsiliasi barang milik negara, dan rekonsiliasi lainnya ya, yaitu yang verifikasi akuntansi. Setelah itu ada juga LPJ, yaitu laporan pertanggungjawaban bendahara yang sudah mempergunakan uang yang dikelola oleh bendahara. Yang lainnya yaitu dalam kepatuhan internal itu ada kode etik dan disiplin pegawai, ada juga menyusun laporan pengaduan, gratifikasi, dan seperti itu Mas. Oh, berarti kalau di kode etik itu kalau nggak salah ada 2 cara ya Pak ya. Itu sidak sama desk review ya Pak ya. Ya, Gimana itu Pak?
maksudnya Pak? Ya kalau sidak itu berarti ya kita itu tidak memberitahu. Ya. Jadi tiba-tiba Ya, tapi kita juga istilahnya menggunakan surat tugas ya, istilah internal. Kita akan melakukan review ya atau memeriksa. Nah, itu setelah itu ada juga kalau desk review itu berarti kita memeriksa Mas, memeriksa langsung. Kita juga melihat komputer. Jadi yang seksi VRKI itu tidak hanya sekedar memeriksa pekerjaan, tapi sarana yang di kantor itu sama pegawai itu digunakan untuk apa ya. Jadi kita periksa komputernya itu untuk bekerja atau untuk main-main atau untuk download apa aja, jadi kita periksa. Berarti ya jangan sampai boleh ada apa tuh namanya aplikasi atau downloadan yang mungkin di luar pekerjaan gitu ya Pak ya, harus tetap pekerjaan ya Pak ya. Jadi yang diharapkan nanti ya pegawai itu akan punya integritas ya, dan juga akan mempengaruhi kinerja maupun kepuasan ya, kepuasan dari pada satker ataupun masyarakat atas kinerja KPPN Fakfak. Oh, terus Pak, waktu kemarin itu saya baca-baca tentang manajemen risiko Pak. Ya. Betul kan Pak? Ya. Berarti di KPPN Fakfak ini juga punya resiko-resiko dong Pak. Resikonya itu maksudnya resiko yang seperti apa itu Pak? Jadi kita memetakan terkait resiko yang kemungkinan ya itu akan terjadi atau tidak terpenuhi. Ya, jadi kita ada beberapa resiko, tapi kita diskusikan dengan beberapa seksi dan pemilik resikonya itu adalah kepala kantor. Jadi kira-kira yang istilahnya rawan dan bisa mempengaruhi kinerja itu dapat kita antisipasi. Ya, kita antisipasi. Diantisipasi gitu dari risiko tersebut ya. Berarti ada kayak penanganannya dong Pak. Ya, misal ada terjadi seperti apa gitu ya. Terus berarti sebisa mungkin kan jangan terjadi ya berarti itu ya Pak ya. Resiko-resiko yang ada gitu. Dengan mitigasi terlebih dahulu. Kalaupun ada yang terjadi, istilahnya ya, itu kita bisa menekan ya. Jadi nanti pada saat istilahnya penghitungan kinerja itu levelnya sudah rendah gitu lah Mas ya. Dari istilahnya yang warnanya merah atau yang kuning itu kita tekan menjadi hijau dengan penanganan dari seksi-seksi tersebut. Oh gitu ya Pak ya. Oh ya Pak, saya tuh mau membahas sesuatu tapi sebenarnya ini ada episode sendiri sama Pak Andi Pak. Tapi mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit buat para penonton gitu biar tahu maksudnya wilayah bebas korupsi ini Pak. Maksudnya gimana? Sedikit saja Pak. Soalnya kita nanti bakal ada bahasan yang lebih panjang lagi episodenya. Memang wilayah bebas dari korupsi itu sudah dicanangkan ya istilahnya sama pemerintah juga oleh kantor-kantor semua di daerah. Jadi ini untuk mendukung reformasi birokrasi. Ya, tugas di seksi VRKI ini sebagai istilahnya koordinasi ya. Jadi pelayanan masyarakat itu ada biaya tapi nol. Ya, 0 rupiah. Ya. Ada biaya layanan tapi biayanya nol gitu. 0 rupiah gitu, yaitu dari bebas dari korupsi, gratifikasi. Makanya tadi ada pengawasan Mas, pengawasan terkait kode etik internal ya. Itu jadi baik di hubungan di internal maupun hubungan dengan stakeholder itu ada pengawasannya. Oh gitu ya Pak ya. Terus Pak, saya kemarin tanya-tanya Pak Solikin, Pak Rosid, terus Pak Wahyu nih Pak, kan ada kayak inovasi di setiap sesinya Pak. Nah kalau di seksi VRKI sendiri nih Pak, inovasinya apa Pak? Ya, kalau di seksi Vera kita ada inovasi. Sebenarnya seksi Vera karena Vera KI ya, ini mendukung layanan. Kemarin kita ada inovasi antrian online. Oh, antrian online ya Pak.
Jadi selama ini kita melihat di front office ya di KPPN Fakfak itu kita melihat ada beberapa ya satuan kerja yang kadang datangnya itu sore hari atau menjelang jam istirahat ya. Jadi bukannya kita istilahnya menolak ya, tapi alangkah lebih baiknya jika satuan kerja itu istilahnya datangnya itu kita ketahui dan istilahnya waktunya bisa kita manage seperti itu. Juga untuk agar mereka itu apalagi akhir-akhir tahun ya, mereka sering banyak ya ngumpul datang terus akhir itu saling menunggu gitulah. Kita atur waktunya sehingga tidak terjadi itu yang antrian online. Kita juga ada pembinaan satker mandiri ya. Jadi ada beberapa satker yang istilahnya kita data kutip identifikasi mereka kurang lancar dalam hal aplikasi satuan kerja ya. Karena ada indikasi gini nih, ada pergantian operator atau bagaimana itu kadang tidak ditularkan ilmunya. Jadi kita itu membatasi itu. Setelah itu kita ada juga inovasi ya terkait pengaduan ya, kita membuat inovasi. Juga kemarin kita ada inovasi si gadis desa. Ya. Si gadis desa sama kayak Parosit nih. Ya, itu berkaitan dengan seksi bank. Sebenarnya inovasi si gadis desa ini sistem informasi gateway dana desa. Itu awalnya itu karena waktu dulu kita pernah monef ya di salah satu desa. Itu ada pertanyaan, Pak, kita sering melihat ada bangunan ini di desa, ada pencairan ini, tapi kita tidak tahu. Tidak tahu. Itu satker yang tanya itu, Pak? Bukan, yang tanya masyarakat. Oh, masyarakat sendiri. Ya, masyarakat itu bukan satker kita. Jadi dia tanya, terus bagaimana kita tahu lah? Sebelumnya kan sudah dipasang di papan itu, tapi karenanya itu kurang efektif ya. Mereka mungkin juga malas membaca. Akhirnya kita ada ide bagaimana dengan SMS gateway, karena kan di daerah-daerah pelosok itu, karena daerah sini ada beberapa yang tidak terjangkau internet, tapi kalau untuk sinyal ya, masih untuk ada ya. GSM biasa gitu itu bisa ya. Akhirnya ya sudah membuatkan inovasi, jadi mereka bisa SMS cair spasi kode desanya itu kita buat sendiri ya. Jadi kita kasih kode desa, setelah itu 24 jam. 24 jam mereka bisa tahu ya. Jadi SMS itu tidak kita manual balas gitu ya. Jadi 24 jam. Berarti kalau langsung ya tahap ini sudah cair, namanya desanya juga. Jadi semua masyarakat nanti akan tahu. Jadi kalau semisal kayak kita malam-malam dari tur tuh mereka terus kepo gitu Pak, iseng bisa SMS. Ini juga itu, Pak, istilahnya membantu masyarakat maupun penegak hukum ya untuk sama-sama kita itu mengawal dana desa. Gitu ya Pak, keren Pak. Oh ya Pak, tapi kan sekarang kita lagi ada wabah pandemi COVID ini Pak. Kalau di seksi Vera KI sendiri ada nggak Pak kebijakan khusus waktu kayak ada wabah seperti ini, ada kebijakan yang khusus lah ibaratnya gitu buat kita gitu. Untuk seksi Vera itu kan kita semuanya sebenarnya sudah pakai aplikasi ya. Untuk rekonsiliasi kita ada e-rekon. Setelah itu untuk laporan rekening maupun LPJ itu ada sprint. Jadi semuanya itu bisa diakses. Jadi tidak ada istilahnya meminimalisir interaksi ya antara satuan kerja, antara bendahara dengan petugas KPPN Fakfak. Seperti contoh saya waktu saya pulang gitu ya, saya naik bis aja saya bisa memantau pekerjaan dengan aplikasi gitu, itu Pak. Ya. Wah luar biasa ya Pak ya, tadi saya yang mendengarkan yang inovasi sih Pak, antrian online. Berarti mereka ngantri dari rumah gitu Pak? Ya. Mereka jadi antrian online ini sudah kita upload
ya di Play Store. Jadi mereka tinggal download. Jadi mereka berarti tinggal ngisi. jangan lupa download di Play Store ya para satker-satker. Ya, para satker-satker. namanya Shaolin. Shaolin. Ya, sistem antrian online. Keren ya namanya Pak. Kalau gitu terima kasih Pak atas Ya, Mas. informasinya Ya. dari Pak Andi Seksi Vera KI ini. Buat semuanya jangan lupa nonton podcast Sobat Mantap, podcast Sobat Mantap lagi. Podcast 067. Mungkin segitu saja dari Pak Andi. Goodbye semuanya. See you on next episode.